buruh kau udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan. Ya sudah dong, jangan kau tuntut pengusaha, kalau nggak untung pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana-kemana, kan begitu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik, jangan kurangi bahagia Anda. Wah, ini yang gayeng, yang geger bukan hanya keputusan MK dan pemecatan ketua MK aja. Ini buruh ini juga geger ini. Nah, ini gara-gara pernyataan bakal calon presiden Pak Prabowo Subianto. Masalahnya agar buruh tak menuntut lonjakan upah sampai menekan perusahaan. Ini belani perusahaan ini. Nah, pernyataan Prabowo itu merupakan arah kebijakan pemerintahnya kelak terkait upah buruh di Indonesia. Nah, mesake buruh wis uripe rekoso, upahe sithik. Ini disampaikan ini dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh Indef dan CNBC Indonesia ini. Ini saat ini masih dilakukan pembahasan penetapan upah minimum buruh untuk menentukan besaran kenaikan tahun 2024 yang akan datang. Lah, sontak saja ini. Apa yang disampaikan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju ini menyulut emosi para buruh. Kalau saya buruh ya nesu. Lah, bagi buruh kenaikan upah ini harus diperjuangkan setiap detik, setiap hari, setiap tahun agar ekonomi mereka meningkat sesuai dengan kenaikan harga. Maka wajar jika buruh menuntut kenaikan upah, wajar. Regane mundak terus, beras mundak, apa-apa mundak, upah era mundak, yo ngeleh, lapar ya nanti nesu kabeh nih. Lah, tuntutan agar upah naik tidak berlebihan, hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari tok loh. Ini seiring kenaikan inflasi. Nah, upah yang diterima setiap bulan mestinya disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Yo beras, yo minyak, yo lauk pauk dan sebagainya. Nah, karena seiring kenaikan harga bahan pokok, nah tentu saja upah tidak mereka kalau tidak mencukupi yo mesake nih. Jika tidak ada kenaikan upah loh ini, sehingga kehidupan mereka semakin berat buruh ini. Lah kok ditekan-tekan upah buruh ndak boleh naik, belani pengusaha ya cilaka loh para buruh. Mereka tidak minta upah untuk berfoya-foya loh padahal. Bukan untuk beli properti, bukan untuk investasi, tapi sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, makan kenyang, memberi nafkah keluarga, sekolah iso, itu aja loh buruh itu, ora sing aneh-aneh itu loh. Nah, saat ini para buruh menuntut pemerintah menghitung lagi nih upah buruh yang layak, sing layak ki sepiye. Mereka menuntut kenaikan upah 15% sebenarnya. Mereka tentu punya dasar untuk menuntut kenaikan upah seperti itu, sebesar itu. Dari hasil survei tim Litbang KSPI dan Partai Buruh. Ini saya kasih tahu ini, ben buruh-buruh juga mengerti ini dan paham ini. Kebutuhan hidup layak atau kalau disingkat KHL itu rata-rata di angka 10% sampai dengan 20%. Bayangkan ini, wah, detail terus lah. Nah, ini tentunya juga perlu ada penyesuaian. Kemudian beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS sebesar 8% dan pensiunan itu 12%. Dasar pemerintah tentunya karena harga barang kebutuhan sehari-hari juga naik. No. Lah nek orang naik ngapain gajinya naik? Dasarnya kan, dasar pokoknya kan itu. Sehingga gaji PNS dan pensiunan juga menyesuaikan. Lah, atas dasar tersebut para buruh juga menuntut kenaikan upah, ya itu wajar. Mereka juga manusia, mereka juga ngeragati keluarganya, mereka juga butuh makan. Karena mereka pasti akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari jika harga-harga barang tiap hari naik nih. Nah, dan biasanya kalau gaji PNS itu naik, maka harga pokok itu ngikutin naik. Melu-melu tuh harganya. Ini kemarin cabai udah 100.000 loh.
Arep nyambel kangelan itu kalau bagi buruh ini. Nah, ini sepertinya yang tidak dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Dia tidak berpikir dampak kenaikan gaji PNS dan pensiunan akan merembet ke kenaikan harga sembako. Yang menjadi kebutuhan hidup utama dan sehari-hari loh itu. Presiden Partai Buruh, itu Mas Said Iqbal, bahkan menilai bakal capres Prabowo ini tidak paham dan orang ngerti, tidak tahu kehidupan buruh. Yang iya, dia tidak pernah jadi buruh, dari lahir ceprot jadi bos terus, jenderal. Orang ngerti kehidupan buruh, tidak pernah ngerasa ke rekosone jadi buruh, tidak memahami dunia buruh. Nah tentu saja tidak tahu loh, karena ia biasa hidup enak, hidup foya-foya mewah, dan tidak pernah merasakan menjadi buruh. Nah, tapi nanti dulu. Tanpa ikut menjadi buruh pun, kalau mau loh, kalau merasakan loh, ia bisa tetap memahami dunia buruh kok. Dengan hatinya, sederhana saja. Misalnya dengan live in bersama buruh. Jadi ketemu sama buruh bersama-sama. Itu ikut merasakan hidup beberapa hari lah di sana. Ikut merasakan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Kalau memang ingin jadi pemimpin ya harus turun. Untuk merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, rakyatnya. Nek sumben menang, nek orang ya rasa digagas. Atau paling gampang dengan membaca, bertukar pengalaman, mendengarkan pengalaman perjuangan buruh, perasaan mereka, curhat mereka. Itu kalau mau gitu gampang kok. Nah ini Prabowo juga dinilai tidak berpihak kepada kepentingan buruh kalau begini. Tentu saja apa yang disampaikan Presiden Buruh itu wajar sekali. Om Begawan juga memahami. Kalau saya merasakan jadi buruh ya paham banget. Lah masa buruh mau minta kenaikan gaji dilarang? Ya mesake. Yang jelas ini nggak masuk bagi buruh ini. Capres seperti ini. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh ini juga memberikan masukan loh untuk para bakal capres, bukan untuk Pak Prabowo saja. Tapi ini terutama untuk Pak Prabowo yang mengangkat kenaikan buruh. Nah, isu upah dan jaminan sosial serta penciptakan lapangan kerja ini yang ngomongin Pak Prabowo sendiri. Tapi ketika dia mengatakan kenaikan upah buruh jangan membebani pengusaha, ya ciloko nih. Dan harusnya hapus tuh outsourcing. Itu adalah isu arus utama di kalangan buruh. Hal itu ditekankan oleh Said Iqbal supaya ini dipikirkan oleh para capres yang lainnya. Nah, ini kalau Pak Ganjar Pranowo, itu wis diutak-atik itu. Pasti Pak Ganjar berpihak kepada kaum buruh dan para buruh. Karena dia merasakan sebagai orang yang dulu tidak punya apa-apa. Tak tanggung-tanggung loh. Said Iqbal itu menuding Prabowo telah dibisiki oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dan menguntungkan kelompok tersebut. Ya para pengusaha-pengusaha itu. Masuk akal apa yang disampaikan pimpinan buruh saat itu. Jika terpilih kelak, ya tentu saja Prabowo akan mendukung kepentingan orang-orang di belakangnya. Sing wis bohiri. Lah orang-orang yang ikut mendukungnya pastinya. Atau bahasa lainnya yang memodali. Bohir-bohir itu loh. Nah siapa? Ya para pemilik modal alias pengusaha. Ya kalian tahu kan, ada banyak konglomerat besar di balik TKN Prabowo Gibran. Ya sebut saja itu ada Abu Rizal Bakri, tokoh Golkar. Itu beken itu, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Itu dalam Kabinet Indonesia Bersatu dulu. Itu juga bos dari Bakri Group yang bisnisnya menggurita se-Indonesia. Ada Hasim Joyadikusumo, adik kandung adiknya Pak Prabowo sendiri. Ini Putri Kuswinu Wardani, anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tahun 2019. Juga seorang pengusaha sukses itu di bidang kosmetika ternama di Indonesia, bahkan dunia itu. Nah kemudian ada Mahir Al-Khadri, itu konglomerat. Ini bukan nama asing di kalangan pengusaha-pengusaha elit. Nah, gurita bisnisnya berkat perusahaan Carcodel Group yang bergerak di banyak sektor, mulai dari agrobisnis, perdagangan, perminyakan, perbankan, hingga properti, semua dikuasai. Lah ini kan buruh kan jadi korban aja, ini diperes kayak kerja rodi zaman dulu. Ciloko nih. Ini ada pula ini
Sejumlah nama pengusaha lainnya seperti Theo Sambuaga, Erwin Aksa, Rosan Ruslani, Pandu Sahrir, banyak yang lupa ini Begawan ini. Lah nama terakhir ini Pandu Sahrir ini pengusaha juga keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wah, ini Pak Prabowo keceplosan loh. Atau gimana dia menyebut seperti itu? Apa bicara kemarin itu nggak kepikiran ya? Apa ia tidak tahu kalau jumlah buruh di Indonesia itu sangat besar sekali? Besar ini bagi capres. Harusnya tahu ini, harusnya paham ini. Harusnya buruh dibela. Berdasarkan data BPS per Februari 2023, penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang. Bayangkan ini. Itu ada 83,34 juta orang atau 60,12% itu bekerja sebagai kegiatan informal. Nah, ini sektor informal ini di dalamnya ada buruh, pekerja, karyawan yang setiap hari mencetak uang untuk pengusaha. Kalau dia hanya cukup makan sudah selesai. Tapi kalau pengusaha buat foya-foya. Nah, sebenarnya mereka potensial untuk menjadi sasaran pemilih bagi capres-capres karena jumlahnya besar loh. Tetapi jika Prabowo sendiri malah tidak memperjuangkan kesejahteraan buruh, ya repot ciloko, beneran malahan. Pak, gak mungkin lah buruh jadi simpati pada dia. Ya, pastinya ke Pak Ganjar yang terus dengan teguh untuk memperjuangkan kesejahteraan para buruh. Jadi tertarik dengan Prabowo ya mau itu para buruh. Logikanya nanti kalau jadi presiden, buruh bisa jadi sengsara. Karena buruh nggak boleh naik, orang itu mundak-mundak. Padahal barang mulai mundak terus. Nggak boleh minta kenaikan upah. Lah harga sembako naik, upah buruh tetap, gimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ini sudah kelaparan. Mereka pasti nggak suka dengan capres yang tidak menganggap buruh ada, yang tidak memberikan arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan buruh. Lah inilah repot. Maka sekali lagi untuk para buruh ini, saya ingatkan ya Begawan, mencari pemimpin itu bukan hanya yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang jahat untuk berkuasa. Salam buruh, semoga semangat. Dari Om Begawan. Salam ngumpul, salam Begawan, jangan lupa bahagia.